Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran ITL dan juga IML. Ini langsung saya rangkap jadi satu karena ITL dan IML itu saling berhubungan satu sama lain kalau untuk jenjang SMK. Oke, kita mulai. Jadi kita mulai dulu dengan pengenalan kontak ya. Jadi kita pengenalan kontak. Kita coba bahas tentang bahan-bahan instalasi tenaga, pressure kinerja, instalasi tenaga listrik. Kita masuk. Nah, di sini kita udah ada nih. Sebenarnya ini penerangan ya. Nah, jadi kita cari yang tenaga. Instalasi listrik. Oh, no, jangan display. Deh, apa-apa. Oke, kita lihat ini. Oh, jangan, ini punya orang. Kita cari yang dari ini aja, WordPress seperti ini. Oke, nah jadi kita kenali dulu komponen dan peralatan instalasi listrik. Ini KWH meter. KWH meter itu berfungsi sebagai tempat penyambungan kabel dari tiang listrik ke dalam rumah, atau yang biasa kita lihat yang di depan rumah tuh, yang ada di KWH meter, yang kalau dulu tuh yang bisa muter tuh dalamnya. Oke, kemudian ada box MCB atau PHB, papan hubung bagi. Nanti kalian bisa lihat aja sendiri di sini, nanti saya cantumin di Google Classroom yang akan saya buat. Oke, pengantar pentanahan, kabel NIA, NIM, stop kontak biasa. Oke, kita lanjut aja. Ini nggak usah. Jadi pertama kita bahas mengenai apa sih itu kontaktor dan push button. Kontaktor ini tiga ya. Oke, kita ini aja ya, kita ke WordPress. Apa itu kontaktor? Kontaktor adalah sebuah alat elektromagnetik yang prinsip kerjanya memanfaatkan teori bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah tembaga akan menghasilkan medan magnet. Jadi penjelasan singkatnya, kontaktor itu adalah sebagai saklar elektromagnetik. Ya, dia bertugas sebagai penghantar, penyambung, dan pemutus arus. Nah, kontaktor ini bekerja secara sistem 3 fase dan sistem 1 fase. Jadi sistem 3 fase ini itu untuk rangkaian ke instalasi motor, dan untuk sistem 1 fasenya untuk sebagai instalasi tenaganya atau instalasi kontrol motor. Jadi IML dan ITL di sini saling berhubungan. Oke, jadi kontaktor ini punya dua kontak, yaitu normally closed dan normally open. Nah, ini kan tidak semua kontaktor memiliki normal open dan normally close. Ada saja yang hanya reset tanpa adanya NCNO. Itu biasanya digunakan sebagai cuma sebagai perantara atau coba sebagai saklar motor. Dan on off-nya itu biasanya pakai smart relay. Nanti kita belajar smart relay. Aplikasi kontaktor ya, benar. Jadi di sini kita lihat, di sini tipenya itu beda ya sama yang ada di bengkel kita. Kalau yang ini dia tipenya single dia. Kalau kita double kontak. Jadi ada kontak NC, kontak NO, masing-masing punya dua buah kontak. Nah, ini kontak dari kanan ke kiri, main kontaktor, delta, star. Ini yang dari sini ya. Nah, ini udah sedikit aja tentang bahas kontaktor, nanti saya jelasin lagi. Oke. Pengertian cara kontaktor dan prinsip kerjanya. Oke, ini nggak usah, nanti saya jelasin. Oke, kita masuk ke instalasi, macam-macam instalasi tenaga. Kita mulai dari instalasi
instalasi direct online. Direct online. Rangkaian direct online. Kita lihat ke gambar aja langsung. Oke, jadi kita lihat di sini ada dari electric dot ya. Kita pasti menyebutkan kita dari mana dapatnya. Rangkaiannya dari electric.wordpress.com. Kita lihat. Jadi kita jangan asal ambil menjeplak karena ini punya orang. Kita harus menghargai karya orang lain. Jadi kita nggak, jadi di sini kita nggak download, kita lihat aja. Kita lihat aja dalam open link in new tab skala besar. Nah, jadi kita lihat WordPress-nya. Di sini ini WordPress-nya. Nah, di sini lengkap banget ya, kontak magnet kontaktor. Jadi kontak magnet kontaktor itu punya kontak-kontak. Jadi AB itu source. Maksudnya itu apa? Nanti kalau kita belajar kita pakai ini Mitsubishi, kontaktor Mitsubishi. A itu atau A1 itu sebagai coilnya, coil dari sebuah kontaktor. Jadi A itu ibarat A1, kita sambungkan positif atau kita sambungkan fasa. B itu negatif, kita sambungkan netral. Jadi kontaknya strip, ini keterangan source, ini coil namanya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Jadi 135 2 4 6. 135 itu input dari motor. Input dari sumber, dan 246 itu adalah output ke motor listrik atau kita bisa disebut kontak utama. Nah, kemudian di sini karena 13 14 21 22 ini single kontak ya, single kontak bantu ya. Jadi cuma ada 13 14 dan 21 22. Kalau kita punya 13 14 43 44 21 22 dan 31 32. Inilah yang disebut kontak bantu dari sebuah kontaktor. Jadi kita pakai Mitsubishi, kita punya dua kontak. Sebenarnya Schneider juga punya dua kontak, tapi dia device-nya terpisah. Jadi ada device tambahan untuk menambahkan sebuah kontak. Nah, di sini ada kontaktor. Ini simbolnya 135 246 itu untuk ke motor. 1321 1422 itu sebagai kontak untuk instalasi kontrol. Lanjut kita ke push button. Push button ini ada single kontak, ada double kontak. Nah, single kontak tuh biasa kita temui ini yang double kontak ya. Yang double kontak ada NONC. Kalau single kontak dia cuma satu nih, bisa NC doang, bisa NO doang. Jadi yang biasa kita pakai ya di double kontak, karena untuk pelajaran instalasi motor tuh emang harus pakai dua-duanya. Kita pakai dari double kontak ya. Oke, ini push button. Time delay nanti kita belajarnya thermal overload relay. Thermal overload relay ini atau kita biasa panggil dengan TOR, itu sebagai overload atau pengaman pada motor. Kalau pengaman instalasi penerangan itu ada MCB. Kalau pengaman instalasi motor itu kita punya TOR namanya. Dan ini 9596 nya sebagai NC dan 9798 nya sebagai NO. Oke, kita coba aja. Oke, lanjut. Nah, ini contoh rangkaian direct online. Nah, nanti kita ini belajar ini dulu. Nah, maksudnya apa rangkaian direct online ini? Nah, ini saya jelasin. Kalau di pasar aja. Direct online adalah rangkaian yang bekerja secara langsung. Bekerja tanpa adanya hambatan, ibaratnya dia plong-plong aja udah kerja. Jadi gini prinsipnya. Ini fasa R netral N. Oke, ini instalasi kontrol, ini instalasi powernya atau instalasi utamanya untuk ke motor. Jadi saya jelasin pertama dari instalasi kontrol. Instalasi kontrol ini F1 sebagai MCB.
Jadi begitu MCB kita naikkan atau kita sambungkan, tas, jadi masuk ke bawah, overload NC, terus masuk lagi arusnya ke bawah. Nah arus ini berhenti di 3 tempat, 1 2 3, dia nyabang di 3 nih. Arus listrik masuk, nyabang ke sini, ke sini, ke sini, dia nyabang. Nah kemudian di sini ada push button on atau push button start. Jadi harus berhenti di sini nih karena push button belum kita tekan. Maka dia belum dapat, coilnya itu belum dapat arus karena belum kita tekan. Begitu pada saat kita tekan nih push button, kemudian dia langsung menyala. Kenapa? Karena arus dari sini dia nyambung langsung ke sini karena push button kita tekan. Arus masuk ke sini. Nah kemudian mengaktifkan coil aktif akan merubah kontak bantu yang tadinya NO nih, yang tadinya terbuka, dia jadi NC, tertutup gitu. Jadi ingat ya, kontak bantu akan berubah jikalau coil sudah mendapatkan arus. Prinsipnya adalah pokoknya dia setiap ada kontak bantu, dia akan berubah jikalau sudah dapat arus pada coil. Jadi begitu kita tekan start, coil aktif, maka kontak 1 berubah. Yang tadinya NO jadi NC, yang tadinya NC jadi NO. Langsung berubah nih, yang tadinya putus jadi nyambung. Coil aktif, kemudian kita lepas nih. Kita lepaskan push button itu tidak selamanya kita tekan ya. Jadi begitu kita tekan, kita lepas, dia balik lagi. Apakah kontak satunya ini akan putus? Tidak, karena dia ada yang namanya direct online safe holding namanya di sini. Safe holding. Maksudnya safe holding apa, Pak? Jadi gini, safe holding itu adalah sistem penguncian sendiri. Dari kontak bantu K1. Begitu start kita tekan, coil aktif, K1 ngunci. Yang tadinya NO kan jadi NC nih. Dia ngunci. Kemudian ini kita lepas, jadi nggak usah khawatir kalau ini terputus. Jadi dia arus bisa ngalir lewat sini. Walaupun dia kita putus, jadi arus bisa ngalir lewat sini. Arus ngalir lewat sini ke bawah, maka coil akan tetap aktif walaupun kontak start atau push button start kita lepas. Dan bagaimana Pak kalau mau matikan? Kita lihat, kita tekan PB stop. Yang tadinya NC kita tekan jadi ke sana, jadi lepas dia, jadi NO. Pokoknya kalau kita tekan dia jadi NO. Nah, dia putus di sini. Maka yang sumber dari 13-14 tidak akan dapat arus, dia putus. Nah, kontaktor akan mati karena tidak dapat daya. Gitu. Oke, kita lihat analisa ke lampu. Nah, di sini kita punya 13/43 yang kita pakai ini berarti Mitsubishi ya, karena dia double kontak. Oke, begitu start kita tekan, coil aktif. Nih, pada saat kondisi awal ketika F1 kita naikkan, maka yang nyala adalah lampu H1. Kenapa? Karena H1 ini dia langsung dapat arus. Dia. Nah, begitu start kita tekan, coil dapat arus, kemudian kontak aktif, maka K1 ini jadi on, kontak satunya jadi on, dan kontak 1 di sini putus. Artinya H1-nya mati. Ya kan, karena dia putus nih. Putus di sini. Ketika K1 aktif, push button kita start, K1 aktif, coilnya berubah dari yang putus jadi nyambung, dari yang nyambung jadi putus. Maka K1 aktif, H1 off. Kemudian di sini juga ada coil K1, artinya dia dari putus ke nyambung, maka H2 on. Jadi ketika PB start ditekan, K1 aktif, H1 mati, H2 on. Dan ketika stop kita tekan, K1 mati, H1-nya kembali aktif, H2-nya
mati. Kenapa H1 kembali aktif? Karena koilnya tuh mati. Koilnya tidak dapat arus lagi, berarti kembali seperti semula. Yang tadinya NO ya jadi NO, yang tadinya NC jadi NC. Gitu. Itulah sekian penjelasan mengenai rangkaian instalasi direct online. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.